Oke, tutorial berikutnya ini kita bakal masuk ke masalah setting. Jadi video ini bakal agak panjang dan saya sarankan gunakan pakai headset karena saya lagi rekaman posisi lagi nggak enak badan, jadi suaranya agak serak-serak kayak gitu. Jadi yang pertama itu sebelum kalian setting target, itu usahakan nih, itu kalian nyalain schedule. Jadi klik di sini, ya di sebelah sini. Nah, ini untuk yang sunawanita.co. Kalau yang sunakecantikan.co ya juga sama, klik di sini. Nah, habis itu kalian nyalain. Nah, di sini itu kalian usahakan itu settingnya kayak senatural mungkin. Jadi biar kayak kelihatan manusia nih. Contoh, jadi saya nyala di jam 6 sampai jam 6 dan jam 7. Jadi di antara rentang jam 6 sampai 6.59 dia nyala, terus juga lanjut jam 7 sampai jam 7.59 dia nyala. Nah, habis itu jam 8 nya mati. Jadi ini saya kosongin. Nah, habis itu nanti nyala lagi jam 9, jam 10, habis itu mati lagi. Habis itu misal nyala lagi 3 jam. Nah, habis itu mati 2 jam misal. Nah, habis itu nyala lagi 1 jam, habis itu mati lagi 1 jam. Ya kan? Habis itu saya nyalakan 1 jam lagi, habis itu mati lagi, habis itu nyala lagi. Kayak gini. Jadi dibikin random aja, jangan sampai habis 3 jam kayak gini itu nggak ada jedanya. Jadi kan anggapannya kan nggak mungkin nih orang sampai lebih dari berjam-jam itu mainan IG doang. Jadi kalau kayak gini kesannya natural, jadi kita nggak ketahuan kalau kita gunain robot kayak gitu. Jadi sebenarnya meskipun kalian manual pun, kalau dalam jangka waktu yang lama kalian nge-follow atau melakukan kegiatan secara berlebihan, itu juga sama bakal diblokir. Nah, tujuannya ini itu biar kita kelihatan senatural mungkin, jadi kayak gitu. Cuman kalian sebenarnya nggak harus niru ini juga, jadi terserah. Cuman saran saya pribadi, kalau saya gunain biasanya maksimal itu 3 jam, terus habis itu ada jeda. Nah, kayak gini lah, tapi nggak harus sama juga. Nah, habis itu kalian klik save. Nah, udah beres. Nah, yang lain juga sama, mungkin di setting, mungkin saya start dari jam segini, itu jam segini, ini. Nah, misal kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi schedule ini dinyalain dulu. Nah, terus kalian bisa juga itu biar kadang ini, nah ini pastikan dua-duanya itu juga sama-sama udah kecentang kayak gitu. Jadi biar nggak gampang aplikasinya mati sendiri, terutama yang bagian lock CPU sleep ini. Kalau di Xiaomi ini biasanya kadang dia kalau lagi habis baterainya, dia kan lagi di mode itu, mode hemat baterai. Nah, biasanya dia bakal, aplikasinya ini bakal mati sendiri. Tapi kalau dikiniin, dia meskipun baterainya udah mau habis, dia tetap stay buat nyala terus kayak gitu. Nah, habis itu kalian setting di sini, sorry, di sini. Nah, ini biasanya bisa disetting buat individual limitnya. Jadi biar apa itu nggak melebihin dari syarat, atau nggak berlebihan kayak gitu. Jadi contoh kayak like nih, itu biasanya nggak boleh lebih dari 20 per jam. Nah, ini follow juga kira-kira hampir sama. Jadi per jam itu nggak boleh lebih dari 15 follow. Unfollow itu terserah, tapi mungkin kita anggap aja sama. Komen ini lebih dikit lagi. Nah, story-nya bebas, jadi kayak gitu. Biasanya sih gini, tapi angka ini juga nggak paten juga, tapi dari rekomendasi dari si pembuat aplikasi itu nanti link link angka-angkanya bakal saya taruh di deskripsi video ini kayak gitu, nanti kalian bisa tiru. Cuman kalau saya pribadi sih biasanya nggak pakai ginian, cuman dari si pembuat aplikasi sih ngasih saran kayak gitu. Nah, udah. Jadi terserah kalian mau ikut yang mana, karena pada dasarnya tiap akun itu punya imunitas masing-masing. Jadi saya ada juga akun yang baru setting sekecil apapun juga sering keblokir, tapi ada juga akun yang udah saya setting sebesar apapun angkanya
itu tetap nggak keblokir. Tapi karena emang akun itu udah tua banget sih, dan dia udah sering banget saya pakai buat ginian, jadi mungkin dikira sama IG ya emang akunku itu udah sering mainan IG, jadi dia online jam berapapun itu dianggap nggak pakai robot kayak gitu. Jadi di awal-awal kalian nggak usah takut, jadi itu hal yang sangat biasa, kalian bakal kena suspend kayak gitu. Tapi selama kalian settingnya aman-aman aja, ngikutin rekomendasi dari saya nantinya, itu mungkin insya Allah lah bakal lancar kayak gitu. Nah ini saya bakal ngasih settingan buat yang akun awal-awal mainan kayak gini, jadi settingan aman lah istilahnya kayak gitu. Jadi pertama itu kalian gini, pencet ini. Nah setelah ini udah dipastikan udah nyeting jam nih, habis itu kita pilih nih kita mau nyalain apa. Nah kalau kita buat jualan, jadi kan kita harus caper nih, kita harus ngefollow akun-akun yang potensial. Potensial itu ada dua, yang pertama dia bakal fallback ke kita, atau dia tanpa fallback pun dia bakal order langsung sama kita kayak gitu. Nah jadi gimana cara dapetin kayak gitu ya, kita harus ngefollow orang-orang yang potensial. Jadi contoh, ini saya kan zona kecantikan.co nih, jadi saya misal nih saya jualan baju-baju cewek kayak gitu misal. Nah saya berarti harus nyari follower cewek di umur remaja atau yang istilahnya udah punya duit, ya kan. Kalau aku ngefollownya anak-anak bocah-bocah itu kan biasanya masih belum ada duit lebih nih, apalagi misal barangku harganya mahal. Nah jadi aku harus nyari target itu yang duitnya banyak dan itu cewek. Nah itu gimana caranya? Nah kalian nyalain auto follow, kalian pilih add. Nah sekarang gini, pertama aku bakal bahas dari people dulu. People ini artinya kita ngambil followernya orang lain atau followingnya orang lain. Nah gimana caranya? Jadi biasanya cewek itu kan ngefollow akun-akun jualan perhiasan, jualan sepatu atau apalah kayak gitu. Nah, atau mungkin brand-brand kayak apa, tas-tas terkenal ya, misal apa ya, Zara. Nah mungkin Zara inilah, Zara itu cewek ya mungkin ya. Nah habis itu kalian bisa ngambil followernya dia atau followingnya dia, atau bisa dua-duanya. Nah kita nge-follow followernya artinya apa? Biasanya nih, anggap aja nih Zara ini akun yang jual barang-barang cewek branded kayak gitu. Jadi ketika kita ngambil followernya dia, orang yang nge-follow Zara ini itu bakal kita follow, dan kesempatannya buat fallback atau beli barang kita itu gede. Kenapa? Karena dia emang suka sama fashion, makanya dia nge-follow Zara. Jadi ketika kita nanti nge-follow dia, pas nge-like fotonya dia, kan bakal muncul nih di notifnya dia, zona apa sih tadi, zona kecantikan.co mengikuti Anda, dan ada notif juga zona kecantikan.co menyukai foto Anda. Nah habis itu dia kepo, bukalah di profil kita. Nah habis itu dia mungkin liatin bio kita, liatin feed kita, liatin postingan kita. Nah habis itu tertarik. Nah habis itu bakal terjadi, kalau nggak fallback ya dia beli. Nah kalau nggak terjadi apa-apa berarti dia nggak tertarik sama kita. Ya udah nanti kita tinggal unfollow aja, otomatis juga pakai aplikasi ini. Jadi nanti yang nambah itu followernya sesuai dengan yang dia prefer sama kita. Jadi follower kita bakal nambah secara organik dan tertarget kayak gitu tujuan aplikasi ini. Jadi misalnya ini kita ngambil di followernya. Nah selain itu kita bisa ngambil dari hashtag. Nah hashtag ini gimana? Nah misal aku jualannya tadi baju nih, kalian jangan sampai itu hashtagnya malah kayak gini, jual baju, yang kalian jadiin target. Kenapa? Ya percuma dong, mau kita jualan baju dan kita malah nge-follow hashtag jual baju. Kenapa? Karena yang pasti pakai hashtag ini adalah orang yang sama-sama jualan baju, bener kan? Jadi kita ngapain nge-follow mereka? Mau kita nyarinya itu apa itu namanya, langsung ke customernya langsung. Jadi kalau kayak gini kita justru orang-orang yang pakai hashtag jual baju, yang artinya dia juga jualan baju, itu yang kita follow.
jadi percuma nggak ngasilin apa-apa. Kecuali nih kalau kalian punyanya konveksi, jadi kalian produsen nih, misal langsung dari produsen kalian nge-follow ginian nggak apa-apa. Artinya apa, nanti ada kesempatan dari konveksi kalian buat dilirik sama para reseller atau para penjual baju ini, jadi bisa jadi nanti beli di tempat kalian, kayak gitu logikanya. Nah misal nih aku tadi kan bukan pakai, nggak mau pakai ini nih, jadi aku nyari tag yang pasti dipakai sama cewek kalau dia lagi ngelakuin sesuatu. Mungkin nih latih, nah ini ada latih challenge, kebanyakan kan yang pakai ini cewek dan itu kan akun manusia, jadi bukan akun jualan ya kan, kayak gitu. Jadi mungkin ketika kita nge-follow ini bakal kita dapetin follower cewek kayak gitu. Nah habis itu nih tadi jual baju aku hapus ya. Nah habis itu kalian juga bisa buy tempat. Nah biasanya nih kalau saya pribadi itu suka pakai ini, pakai place. Kenapa? Karena uh, menurut saya logikanya lebih gampang daripada pakai tag tadi, kayak tadi nih jual baju. Nah kita target cewek, nah kita kan bingung nih hashtag apa ya yang dipakai sama cewek, yang kalau dia posting dia pakai hashtag yang nunjukin kalau dia cewek dan itu bukan dari all shop. Nah itu susah, tapi kalau place ini lebih gampang. Jadi gimana logikanya, jadi cewek itu sukanya kemana, ke salon misal. Nah salon Surabaya, nah ini kan ada beberapa salon nih, tinggal dipilihin aja. Nah kayak gini, nah kan biasanya di salon itu cewek-cewek, nah udah gini doang kita udah dapat beberapa. Nah ini materialnya boleh kalian tambah sebanyak-banyaknya, tapi kalau saya rekomendasi jangan terlalu banyak, biar apa, biar akunnya lebih enggak, kan dia kan gini nih habis nge-follow ini terus dia ganti ini, dia ganti ini, dia ganti ini, jadi nggak capek lah istilahnya. Tapi terserah sebenarnya sih kalian mau ngisi berapa aja. Ini contohnya kayak gitu. Nah habis itu kita setting di bawahnya. Nah ini biarin reuse akun nggak usah dinyalain, ignore list nggak usah dinyalain. Nah habis itu kita nyeting interval. Nah interval ini penting, jadi dengan interval sekian kalian per jam bakal dapetin ini yang di atas ini. Jadi per jam bakal dapetin 5, bukan dapetin sih, melakukan kegiatan 5 kali follow di target ini tadi. Nah terus kalau kalian pengen agak banyak ya ini tinggal dikecilin. Nah tuh tambah. Jadi kalau di dalam kondisi kayak gini nih, itu bakal kita per jamnya itu ngefollow 10 akun, atau per harinya itu di 240 akun kayak gitu. Nah action count-nya kalau kalian tambah gini ya ini juga makin nambah, kalau kalian kurangin ya ini juga makin turun lagi. Jadi terserah, pokok kalian tinggal tarik-tarik aja, hasilnya bisa dilihat di sini. Jadi biasanya nih saya juga di angka ini, jadi saya tarik-tarik pokok biar di angka 10 per jam biar agak aman gitu. Nah terus kalau kalian mungkin mikir loh kok cuman 10 doang per jam, kan dikit banget. Ya gampang caranya, nanti kalau udah akun kalian udah kuat imunnya, kalian mau di angka 20 pun itu biasanya kuat. Tapi kalau masih awal-awal kalian setting aman dulu di angka segini dulu, jadi nanti sambil lambat laun itu akunnya udah imunnya kuat baru kalian naikin kecepatannya. Nah nanti kalau keblokir, semisal nih nggak beruntungnya akun kalian keblokir karena imunnya masih rendah banget, ya habis itu kalian tinggal ini lagi, atur lagi, diperkecil lagi. Sorry kok makin bergeser. Nah dari 10 mungkin disetting di 5 dulu, atau di 5 lah kayak gitu. Nah habis itu tadi 10 ya. Nah habis itu kalian ya udah, jadi awal-awal jangan gunain filter dulu, jadi biar akunnya terbiasa dulu ngefollowin orang-orang, jadi sama Instagram dianggap kalian masih ngelakuin hal yang wajar kayak gitu. Nanti kalau udah imunnya kuat baru mau nyalain filter pun nggak masalah, jadi usahakan matiin dulu awal-awal. Nah habis itu file action count ini
itu biarin 2, jadi auto turn off, nyalain dulu kayak gini. Udah. Jadi gitu sih logikanya, milih settingan dan milih auto follow buat akun yang awal-awal. Nanti kalian bisa explore lebih lanjut dan terserah kalian mau bukain settingan lain juga terserah kayak gitu. Tapi ini settingan simpelnya kayak gini, dan rekomendasi saya buat akun yang awal-awal baru mainan aplikasi ini di setting seperti ini aja. Habis itu kalian save. Nah, habis itu kalian nyalain plus like. Ya tujuannya biar apa? Nanti kalau udah di follow akunnya dan foto itu pun langsung di like sama ini zona wanita tadi apa zona kecantikan.co ini. Jadi gitu. Nah, habis itu tinggal kalian nyalain, pencet. Nah, tahu yang mana sih yang nyala itu dari sini. Jadi yang dia lampunya nyala ini kan berarti follow biru nih, berarti dia lagi ngelakuin auto unfollow. Misal auto like, kita setting misal 1 aja. Nah, habis itu kita nyalain, nah juga nyala. Jadi kayak gitu. Jadi pokok kalau ini dipencet dan di sini nyala berarti itu yang lagi jalan. Simpelnya kayak gitulah settingannya. Nah, terus kalau kalian udah nyalain ini follow plus like di sini, itu usahakan jangan nyalain auto like di sini. Kenapa? Jadi biar kalian nggak terdeteksi pakai robot. Karena kan ini kan udah ngelakuin ini nih. Dia nge-follow target ini dan nge-like postingan yang sesuai target kita ini. Nah, terus habis itu ke ini kalian nge-like juga baju. Kan ini begini Instagram aneh, masa ada orang habis dia buka ini dan dalam waktu singkat dia juga buka ini habis itu dia nge-like kayak gitu. Jadi ketahuan kita pakai robot. Jadi kalian biasanya pilih salah satu aja. Jadi kalau ngelakuin auto follow ya auto follow, atau kalau ngelakuin auto like ya auto like, atau auto follow plus like, atau auto like plus follow. Nah, ini boleh nanti tapi harus mati salah satu kayak gitu. Jadi jangan sampai targetnya berbeda, nanti ketahuan kan aneh nih orang habis buka ini kok tiba-tiba langsung buka ini kayak gitu. Nah, ini udah jalan, ini kan 1 sama 1. Nah, ini udah 2, jadi bisa kalian cek di sini di mana nih report. Nah, ini udah jalan 2, yang di follow dan di like. Oh, like-nya masih belum, ini masih no like-nya, jadi masih di following sama ini. Nah, habis itu ini kalau auto like in timeline, tadi auto like ya, auto like ini tujuannya itu buat kalau ada ini ke hashtag baju ini dia bakal di like-in. Jadi orang kalau ada pasang foto dengan hashtag baju itu kan kita bakal nge-like-in itu nge-like-in mereka. Nah, ini nih itu biasanya kalau buat jualan, kalau ini nyalain itu nggak terlalu powerful, karena biasanya kalau yang di like-in itu suatu akun dan dia orangnya cukup terkenal atau viral, itu kan yang like-in banyak nih. Nah, jadi kan kita kadang ketumpuk, jadi nggak ketahuan kalau kita nge-like mereka, jadi mereka nggak kepo ke akun kita. Nah, cuman itu kalau buat akun yang tujuannya untuk dapetin follower itu bisa pakai trik ini. Jadi kalian nyalain like ya kan, itu ngambil hashtag-hashtag yang niatnya buat nyari like balik kayak gini, LFL atau FFF, artinya follow for follow atau like for follow atau follow for like atau ini ya kayak gini-ginian lah. Nah, kalau kalian ngelikin kayak gini itu biasanya orang yang baru pakai Instagram terus dia posting kayak gini, jadi ketika kalian like itu dia responnya bakal cepet follow back ke kita atau kadang langsung ngefollow kita, jadi kayak gitu.
Cuman ya jangan berharap akun-akun yang kayak gini bakal jual bakal beli produk kalian, karena biasanya masih bocah-bocah. Tapi kalau kita tujuannya cuman buat dapetin like atau dapetin follower baru biar lebih agak cepat, itu biasanya disetting ke sini, itu cepat kayak gitu. Jadi sama strateginya, angkanya juga ada di sini, ini juga sama. Pokok intinya kalau masalah interval sama aja sih kayak gitu, lainnya juga mirip. Nah ntar kalian bisa nyalain. Nah kayak ini udah nge-like 3 foto, ini bisa kita lihat di mana tadi, report. Nah dia udah nge-like 3 foto ini kayak gitu. Nah habis itu oke, aku matiin aja ini karena dia lagi jalan, aku matiin aja. Nah nanti ketahuan nih kalau dimatiin. Nah ini kan mati. Nah selain itu kalian bisa nyalain auto like in timeline. Kalau auto like in timeline itu artinya orang-orang yang di timeline kita itu bakal kita like kalau dia habis posting. Jadi timeline tuh ini. Nah ini, jadi ini bakal kita like semua kayak gitu. Jadi kayak gini lah istilahnya manualnya. Nah kayak gitu contoh manualnya. Tapi kalau ini dinyalain itu dia bakal apa itu namanya, bakal nge-like langsung otomatis di timeline kita. Nah itu bisa sekalian tambahin komen. Tapi saya rasa kalau buat kita jualan sih ini nggak terlalu perlu, kecuali kalau kita cuman pengennya eksis doang. Tapi ngeri juga kalau kita nyalain komen, karena takutnya nanti kita dianggap spam dan akhirnya malah kita nggak nambah follower, tapi kan malah kita di unfollow karena kita spam ke postingan mereka kayak gitu. Jadi usahakan nggak usah dinyalain. Untuk komen juga sama. Mungkin kalau bagi kalian yang sukanya spam komen itu boleh, jadi sama aja caranya, tinggal taruh di hashtag atau di apa, nanti dia bakal komen otomatis sendiri, sama settingannya kayak gini. Cuman angkanya harus kecil banget per jamnya, biar biar nggak spam kayak tadi. Jadi sama persis settingnya kayak tadi, jadi tinggal milih target sama nulis komenannya apa kayak gitu. Nah habis itu ada fitur yang paling penting menurut saya, itu auto DM. Jadi ini tuh nanti kita setting di new follower. Jadi orang-orang yang habis nge-follow back kita atau orang yang habis nge-follow kita itu bakal langsung kita DM, dan itu otomatis. Jadi cara settingnya gini, jadi templatenya masih nol nih, kalian pencet add. Nah kalian kasih nama terserah, habis itu kalian nulis nih, halo kak. Nah itu bisa manggil namanya dia. Nah, jadi nanti misal namanya Paico, jadi langsung halo kak Paico kayak gitu. Habis itu kita mau nawarin, ya terserah lah kalian kayak gitu, ini contoh doang. Habis itu kalian add. Nah udah, nah intervalnya ini itu kalian bisa setting agak gede nih. Saya biasanya di angka ini 25 sampai 1 jam, jadi biar nggak bentar-bentar nge-DM orang, nanti takutnya kita dianggap bukan spam sih, nanti dianggap sama si Instagram kita ngulain alat bantu, jadi ketahuan. Jadi kayak kita seakan-akan tiap bentar-bentar itu online Instagram kayak gitu. Nah habis itu ini juga sama, nyalain kayak gini, save. Nah tinggal dinyalain turn on kayak gitu. Nah tuh nyala, jadi nanti kalau ada yang follow back atau dia yang follow kita itu bakal nge-DM otomatis. Nah habis itu ada fitur auto looking stories, jadi ini nanti story teman kita itu bakal kita langsung lihat. Jadi mungkin ini bakal bagus itu buat orang-orang yang gunain Instagramnya buat kegiatan kreator, jadi biar nambahin interaksi juga. Jadi mungkin kalau orang kita kasih kita kelihatan view ya kan, habis itu kita ini nih, habis itu kita kasih quick reaction jadi gini atau gini. Nah itu nanti jadi ketika teman kita itu dia bikin story, kita langsung otomatis nih
kayak ngirimin apa itu suka kayak ini atau gini, jadi kayak gitu. Ini terserah kalian, tinggal dinyalain aja. Nah ini udah ada 2 orang yang di DM, kita lihat. Sorry, tadi akunnya apa sih? Oh iya, sudah kecantikan ya. Nah ini kita lihat. Nah ini tuh udah di DM. Tadi DM nya ngawur pula. Oke, saya matiin dulu. Kayak gitu. Jadi nanti orang-orang yang dia follow back atau dia apa yang dia follow kita itu bakal kita DM. Kayak gitu sih, simpel caranya. Jadi settingnya gitu doang. Yang penting adalah kalian bisa milih target sebagus mungkin, semaksimal mungkin, kayak gitu. Oke, kalian boleh explore apapun yang ada di sini. Pokok dalam logikanya kalian harus bisa mikir setting aplikasi ini secepat atau senatural mungkin lah, istilahnya kayak gitu, biar nggak dianggap kita pakai alat bantu sama si pihak Instagram. Oke, yang ini juga sama, tinggal setting aja kayak gitu. Oke, habis ini bakal saya kasih tahu juga mungkin tips apa kalau lagi keblokir kita harus ngapain gitu. Oke, sekian video yang kali ini.